Jika saya mengatakan Indonesia adalah negara yang masyarakat sangat mempercayai hal-hal supranatural dan orang-orang sakti, mungkin kamu akan percaya atau mungkin kamu akan sependapat. Tapi bayangkan jika negara yang dianggap maju seperti Amerika membuat proyek intelijen yang menggunakan jasa-jasa dari orang sakti. Ya, inilah dia, proyek intelijen rahasia Amerika, Stargate. Proyek Stargate adalah proyek intelijen rahasia yang dijalankan oleh CIA, DIA, dan US Army pada tahun 1972 sampai 1995. Ya, proyek ini berjalan selama 20 tahun. Dan itu lama. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari orang-orang yang diklaim mempunyai kekuatan supranatural atau psikokinesis yang akan digunakan untuk keperluan intelijen negara. Kemampuan seperti telepati, precognition yaitu meramal masa depan, penglihatan jarak jauh, dan masih banyak kemampuan-kemampuan lainnya yang akan diteliti pada proyek ini. Salah satu alasan dibuatnya proyek ini adalah efek dari perang dingin sama Rusia, di mana kita ketahui waktu perang dingin Rusia dan Amerika itu saling unggul-unggulan di bidang ekonomi, politik, teknologi, sains, dan banyak lagi. Nah, mungkin waktu ada rapat di intelijen rahasia Amerika ini, ada yang mengajukan sebuah ide yang out of the box. Pak, kita ini kan saingan sama Rusia nih dari teknologi, sains, dan macamnya. Bagaimana kalau kita membuat proyek intelijen yang menggunakan jasa-jasa dukun, Pak? Itu kan tidak mungkin ditiru sama Rusia. Cerdas. Pada masa aktifnya, program ini membangun sekitar 14 unit laboratorium. 14 unit laboratorium itu banyak loh. Dan diperkirakan menghabiskan dana sekitar 20 juta dolar Amerika. Dan itu juga banyak. Bayangkan saja orang kita kalau pergi ke dukun cuma bawa beras dengan gula. Itu saja. Ini 20 juta dolar loh. Dolar. Nah, dalam pelaksananya CIA akan merekrut orang-orang yang mengklaim dirinya bisa mempunyai kekuatan supranatural atau psikokinesis. Kemudian mencoba meneliti kemampuan tersebut, apakah bisa dilatih atau diajarkan pada orang-orang biasa. Berbagai tes dan eksperimen akan diujikan pada orang-orang yang mengaku dirinya sakti tersebut. Berbagai kemampuan dalam proyek ini yang diteliti, salah satunya adalah penglihatan jarak jauh. Ya, intinya kekuatan ini akan digunakan untuk melihat benda-benda yang tidak bisa dilihat oleh mata kita secara normal, seperti amplop, gedung tertutup, isi dompetnya kita yang sudah kosong. Itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sakti ini. Kalau di Indo itu istilahnya penerawangan lah. Nah, ada orang yang terkenal di program ini yang mengaku memiliki kemampuan tersebut. Sebenarnya dia adalah peneliti, tapi dia juga mengaku mempunyai kemampuan tersebut. Dia adalah Ingo Swann. Nah, dia ini yang akan menjadi otak dari proyek besar ini nantinya. Telekinesis. Ingat pertunjukan Deddy Corbuzier yang bisa membengkokkan sendok dengan kekuatan pikiran? Ya, kekuatan itulah yang diteliti pada bagian ini. Menurut artikel di liputan6.com, CIA pernah mengundang remaja yang berusia 13 tahun yang bernama Stephen. Nah, si Stephen ini katanya bisa membengkokkan logam yang tebal dengan hanya menggunakan kekuatan pikiran. Nah, di eksperimen lain, ada orang yang namanya Jean-Pierre Girard yang diklaim bisa mengubah logam tebal menjadi lebih tipis. Ini sakti loh. Sakti. Penglihatan masa depan. Pada tahun 1987, Iran menembakkan sebuah rudal yang menenggelamkan kapal frigate milik Amerika. Dan peneliti di Stargate ini mengaku tidak heran dengan kejadian ini karena sudah diprediksi oleh Paul H. Smith, orang sakti yang bisa meramalkan masa depan. Yang mengherankan, kalau sudah tahu, kok nggak dihindari? Heran saya. Dengan banyaknya klaim-klaim orang sakti yang dianggap benar ini, Stargate akhirnya tetap juga dibubarkan. Kenapa bisa dibubarkan? Ya, alasannya macam-macam, tapi alasan utamanya adalah karena hasil penelitiannya dianggap tidak memberikan manfaat secara signifikan terhadap intelijen negara. Bahkan di tahun 95, Komite Intelijen Senat AS
mengeluarkan laporan yang mengkritik proyek intelijen rahasia ini. Dianggap sebagai proyek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dianggap sebagai proyek yang buang-buang dana anggaran saja. Dan akhirnya semua sepakat program ini ditutup di tahun 1995. Tapi kalau menurut saya program ini tidak berhasil karena cari bakatnya itu di Amerika. Coba cari bakatnya di Indonesia. Banyak loh orang-orang potensial di Indonesia ini, orang-orang sakti. Ya, itulah Project Stargate, proyek intelijen rahasia Amerika yang berjalan sudah selama 20 tahun, menghabiskan anggaran sekitar 20 juta dolar dan akhirnya tidak memberikan manfaat. Kesimpulannya, jika untuk pribadi percaya sama hal-hal yang supranatural itu tidak masalah. Tapi kalau untuk kepentingan umum, harusnya segala sesuatunya itu didasarkan oleh metodologi ilmiah agar bisa dijelaskan dengan gamblang. Dan jika bermanfaat, bisa dikopi dan ditiru untuk hal-hal lainnya. Nah, kalau tidak bermanfaat, ya bisa dirunut apa yang menjadi masalah dan tidak usah diulangi ke depannya. Ya, sekian saja cerita dari proyek intelijen rahasia Amerika ini yang menggunakan orang-orang sakti. Terima kasih sudah menyimak, saya Irwan. Dadah.